Halo teman-teman, selamat datang kembali di Batalion 12, ruang pembahasan politik dan militer. Indonesia hadirkan rudal Khan, Australia tak mau kalah, datangkan peluncur HIMARS pertamanya. Indonesia menjadi yang pertama di Asia Tenggara yang menggunakan sistem rudal balistik jarak pendek Khan. Pada tanggal 1 Agustus 2025, rudal balistik Khan ITBM 600 yang dibeli dari Turki sejak tahun 2022 telah resmi mendarat di Batalion Artileri Medan ke-18, Raipur Angkatan Darat Indonesia, yang terletak di Tenggarong, Kalimantan Timur. Sebagaimana dijelaskan di situs web perusahaan senjata Turki Roketsan, rudal Khan adalah senjata medan perang strategis jarak pendek dengan diameter 610 mm, berat hingga 2.500 kg dan jangkauan 80 hingga 280 km. Sistem rudal ini ditembakkan menggunakan peluncur roket multi-barel 8x8 atau platform kendaraan beroda taktis lainnya, tergantung pada kebutuhan pengguna. Keberadaan rudal Khan di Indonesia mendapat kritik dari berbagai negara ASEAN, karena keberadaan rudal balistik di Asia tidak dianjurkan, dianggap membuat ketegangan di wilayah ASEAN. Namun, ini merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto melihat Singapura dan Australia juga memiliki alutsista mematikan. Rudal balistik Khan memang dilengkapi hulu ledak berdaya tinggi dengan berat 470 kg. Rudal Khan dapat melancarkan serangan terhadap target bernilai tinggi, termasuk lapangan terbang, fasilitas logistik, bunker berbenteng, simpul komando dan kendali, serta susunan radar yang ditempatkan di garis depan. Tentu hal ini cukup membuat negara tetangga ketar-ketir. Ya, tapi bodo amatlah. Meskipun dianggap membawa ketegangan di wilayah ASEAN, yang penting kita siap apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di sisi lain, negara tetangga kita, Australia, menyatakan telah memasuki era baru artileri roket. Setelah dua peluncur M142 HIMARS pertama yang dicat hijau dan bergambar kanguru mendarat di Australia, tepat pada acara Avalon International Air Show 2025, yang dibuka pada tanggal 25 Maret. Pengiriman ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Lockheed Martin kepada media tahun lalu, bahwa unit pertama akan dikirim pada kuartal pertama tahun 2025. Kurang dari 2 tahun setelah mengumumkan akuisisi tersebut, Australia diuntungkan dengan pengiriman awal karena Angkatan Darat Amerika Serikat memprioritaskan kebutuhan Australia. Jadi langkah Indonesia mengadakan rudal balistik sudah tepat, karena tetangga-tetangga lainnya juga memiliki rudal. Australia menerima banyak HIMARS di gelombang pertama, dan gelombang selanjutnya akan menyusul pada tahun 2026 dan 2027, dengan total keseluruhan 42 HIMARS yang dipesan dan akan tiba sebelum akhir tahun 2027. Menteri Pertahanan Richard Marles dan Menteri Industri Pertahanan Pat Conroy memperkenalkan kendaraan baru tersebut sehari sebelum pembukaan Avalon. Conroy mencatat, HIMARS adalah kemampuan terdepan dunia yang memberikan daya tembak akurat pada jarak jauh, sehingga menghasilkan peningkatan lebih dari 10 kali lipat dalam jangkauan serang Angkatan Darat. Ia melanjutkan, ini tentang melengkapi Angkatan Pertahanan Australia saat ini, dengan kemampuan mutakhir yang memungkinkannya beroperasi secara efektif di darat, laut, dan udara untuk mencegah agresi serta melindungi warga Australia. HIMARS dapat diangkut oleh pesawat angkut C-130J Australia yang mampu membawa 1 HIMARS, dan pesawat angkut C-17A yang dapat mengangkut 3 HIMARS, yang memungkinkan peluncur roket diangkut dengan cepat ke titik-titik strategis untuk menghentikan pasukan angkatan laut musuh. Menurut siaran pers Departemen Pertahanan, HIMARS akan memberikan jangkauan mematikan lebih dari 500 km, yang tentunya lebih jauh daripada Howitzer tarik.
M777A2 dan AS9 Huntsman yang akan datang. Keduanya merupakan sistem artileri tabung 155 mm. Indonesia juga pernah melirik dan tertarik pada sistem artileri peluncur roket HIMARS buatan Lockheed Martin. Terlihat dari pertemuan antara pihak Lockheed Martin dengan TNI Angkatan Darat pada awal tahun 2023 di Bandung, di mana HIMARS dipresentasikan kepada Indonesia. Namun, minat tersebut belum tentu berujung pada pembelian, karena Indonesia juga tertarik pada rudal lain seperti BrahMos dari India dan rudal Khan buatan Turki. Bagaimana pendapat Sobat Batalion 12? Apakah keputusan Indonesia membeli rudal Khan adalah keputusan yang tepat? Coba tulis di kolom komentar.